Nah, Mams, pasti tahu dong ada banyak banget jenis metode kontrasepsi atau mungkin pernah dengar yang namanya ber-KB. Tapi masih bingung kan mau milih yang mana, kira-kira apa yang cocok buat saya? Tonton yuk video berikut ini. Halo Mams, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dr. Daryl Fernando, spesialis kebidanan dan kandungan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol mengenai kontrasepsi. Penasaran apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi apa yang cocok untuk Mams? Jangan lupa untuk nonton video ini dan klik subscribe dan nyalakan notification-nya. Alat kontrasepsi pada dasarnya adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ya, terutama adalah mencegah pertemuan antara sperma dengan sel telur atau ovum. Jadi kalau untuk kontrasepsi secara umum dibagi jadi dua nih Mams. Ada yang mengandung hormon atau hormonal, ada yang tidak mengandung hormon. Nah, kita berbicara yang hormonal dulu. Hormonal ini banyak, misalnya ada yang KB suntik, KB pil, implan, ya. Dan ada juga spiral yang mengandung hormon atau yang disebut dengan LNG IUS. Ada juga metode KB yang lain yaitu yang non-hormonal. Yang non-hormonal secara umum ada yang terdiri dari metode barier seperti kondom, kemudian metode alami seperti Mams yang menyusui atau misalnya menggunakan metode kalender, ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan spiral yang tidak mengandung hormon atau IUD yang biasanya teman-teman tahu dengan copper T namanya. Setiap metode kontrasepsi pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda juga. Ya, jadi pemilihannya sangat disesuaikan dengan kebutuhan Mams sendiri. Jadi intinya semua metode kontrasepsi boleh digunakan. Ibaratnya kayak kita mau milih makanan di menu makanan, tinggal kita pilih mana yang paling cocok untuk Mams dengan pertimbangan misalnya kondisi penyakit yang dialami oleh Mams. Berapa lama mau berkontrasepsi atau berapa lama mau menunda kehamilan. Kemudian apakah ada kesulitan untuk misalnya kontrol, kesulitan untuk mengkonsumsi obat setiap hari. Itu semua menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemilihan kontrasepsi yang paling cocok untuk Mams. Kalau dari masing-masing jenis kontrasepsinya, kita menganjurkan biasanya yang bersifat jangka panjang dan reversible, artinya kesuburannya cepat kembali. Biasanya termasuk dalam long acting dan reversible contraception ini adalah IUD atau spiral, kemudian IUD yang menggunakan hormon, dan implan. Ya, dan ada beberapa literatur yang memasukkan juga KB suntik yang 3 bulan. Intinya adalah Mams tidak perlu mengkonsumsi obat setiap hari. Ya, jadi pada penggunaan yang KB jangka panjang dan reversible ini, pada saat dihentikan atau pada saat dilepas spiralnya, kesuburan akan cepat kembali. Itu adalah pertimbangan yang utama. Kemudian untuk penggunaan KB yang lainnya seperti pil, ada beberapa indikasi yang memang diharuskan untuk mengkonsumsi pil. Misalnya, ada nyeri haid, ya, atau ada ketidakteraturan atau ada gangguan haid yang mungkin membutuhkan kontrasepsi dan dia akan dibantu juga oleh konsumsi dari pil KB tersebut. Ya, memang ada beberapa mitos mungkin ya yang bilang pil KB bikin gemuk, spiral bisa jalan-jalan. Sebetulnya itu kurang tepat karena sekarang banyak metode pilihan obat yang mungkin juga generasinya lebih baru dan lebih aman untuk digunakan oleh Mams semua. Jadi, kita menginginkan intinya yang efektif dan bisa digunakan jangka panjang tentunya. Nah, yang dimaksud dengan kontrasepsi alami itu biasanya dengan metode kalender tuh, artinya menghitung masa subur. Ya, tapi untuk metode menghitung masa subur ini hanya bisa dilakukan kalau mensnya teratur. Jadi kalau ada Mams atau teman-teman yang mengalami gangguan haid atau haidnya tidak dapat diprediksi, maka metode ini menjadi kurang efektif karena kapan terjadinya ovulasi atau masa subur menjadi sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, metode KB alami sebetulnya sudah mulai ditinggalkan dan orang mulai berganti ke kontrasepsi modern karena lebih efektif dan lebih menjamin untuk mencegah kehamilannya. Ada juga metode KB alami yang lain yang mungkin beberapa Mams yang habis melahirkan ikut menggunakan, yaitu metode amenorelaktasi atau metode untuk menunda kehamilan karena menyusui. Ini ada beberapa syaratnya untuk amenorelaktasi atau MAL ini. Harus ASI eksklusif,
dengan jarak sekitar setiap 3 jam atau sekitar 8 kali satu hari, ya, dan dilakukan selama 6 bulan penuh. Nah, setelah masa ini memang sudah mulai harus dipertimbangkan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang lainnya. Karena setelah 6 bulan kita tahu bahwa kita mulai menyapi atau mulai memperkenalkan pendamping ASI kepada si kecil, jadi kita mungkin tidak memberikan ASI se-eksklusif dan sesering sebelumnya. Kalau kita berbicara yang paling aman mencegah kehamilan, kita berbicara mana yang paling efektif sebetulnya. Karena semua metode kontrasepsi sebetulnya pada dasarnya aman, ya. Jadi moms tidak perlu khawatir untuk berkontrasepsi. Kadang memang ada yang mengatakan takut ini, takut itu, takut bergeser, takut gemuk. Itu semua sebetulnya bisa diatasi dan banyak pilihan yang mungkin cocok untuk moms. Nah, untuk yang pertama, pada saat pemilihan kontrasepsi, kita memang mencari mana yang paling efektif. Ya, yang paling efektif dari berbagai literatur atau penelitian yang ada adalah implan tentunya, kemudian KB yang menggunakan IUD, dan juga KB hormonal itu juga cukup efektif yang suntikan. Kalau untuk yang pil, mungkin kalau ada moms yang mungkin ada yang bekerja ya, atau ada mungkin kurang ingat untuk konsumsi obat teratur, mungkin efektivitasnya bisa menurun. Tapi secara umum untuk yang implan, IUD, kemudian KB suntik 3 bulan, sangat efektif, lebih dari 99% dapat mencegah kehamilan. KB darurat itu atau emergency kontraseptif ya, itu mungkin teman-teman ada yang pernah dengar namanya morning after pill. Itu adalah KB yang dapat dikonsumsi setelah unprotected sexual intercourse. Misalnya nih, kondomnya bocor ya, atau tidak menggunakan kontrasepsi, atau pada kasus misalnya perkosaan atau persetubuhan yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah penggunaan metode kontrasepsi dengan hormon yang dosis tinggi, ya, biasanya akan dikonsumsi dan paling efektif dalam waktu 24 jam. Ya, memang ada yang mengatakan sampai 72 jam, tapi paling efektif dalam 24 jam pertama. Tetapi ada catatan, emergensi kontraseptif atau KB darurat tidak boleh digunakan secara rutin atau sering-sering. Kalau memang ada kebutuhan untuk berkontrasepsi, maka teman-teman harus memilih kontrasepsi yang jangka panjang dan efektif. Bukan menggunakan KB darurat berulang kali gitu, seperti setiap bulan sekali, itu tidak tepat. Tentu saja untuk penggunaan KB darurat dan mendapatkan pilnya itu sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter, karena bagaimanapun juga termasuk hormon dosis tinggi yang tidak dapat dikonsumsi dengan sembarangan. Kalau moms menginginkan anak dengan jarak lebih dekat, berarti kita menginginkan KB yang efektif namun cepat kembali ke suburannya. Ya, bisa menggunakan spiral atau IUD, karena IUD begitu dilepas, dia bisa langsung kembali ke suburannya. Ya, atau juga boleh menggunakan pil bila sudah tidak menyusui secara eksklusif, itu akan kembali dengan cepat. Yang menjadi perhatian saya adalah pada perempuan Indonesia, biasanya suka KB suntik yang 3 bulan, dan disuntiknya berkepanjangan, berulang kali, mungkin sampai 2 tahun lebih. Untuk KB suntik yang 3 bulan itu, kesuburan dapat sedikit terhambat kembalinya. Ya, bahkan dapat mungkin dia baru subur lagi sekitar 3-6 bulan sejak suntikan terakhir. Jadi kalau moms yang mau menginginkan jarak anak lebih dekat, saya tidak terlalu menganjurkan KB suntik yang 3 bulan, apalagi kalau digunakan secara berkepanjangan. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan nih kalau penggunaan kontrasepsi bikin rahim kering, susah punya anak, itu adalah mitos ya. Jadi tergantung dari jenis KB yang digunakan. Ya, kalau yang reversible, cepat kembali ke suburannya, maka sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kesuburan. Yang dikatakan kering itu biasanya yang penggunaan KB suntik 3 bulan yang berkepanjangan tersebut, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, buat moms yang menginginkan kontrasepsi, ya artinya perlu menunda kehamilan, setiap metode kontrasepsi itu pada dasarnya baik. Ya, moms tinggal memilih mana yang paling cocok dengan kebutuhan, dengan gaya hidup, dan dengan kondisi medis dari moms sendiri. Jadi intinya semua boleh digunakan dengan masing-masing pertimbangan. Jadi jangan takut untuk berkontrasepsi. Kalau misalnya berkeluarga, harus bisa kita rencanakan dengan baik. Oleh sebab itu, makanya kita perlu menggunakan kontrasepsi bila ingin menunda kehamilan. Nah, moms, gimana videonya? Menarik kan? Kalau informasi bermanfaat, jangan lupa untuk di-like,
komen, dan juga di-share, dibagikan kepada teman-temannya supaya informasinya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu!